Pertama, tolong mikrofonnya dimatikan dulu biar nanti suaranya tidak terputus-putus. Pak Rizky, mikrofonnya. Oke, udah semua. Muatan life skill dalam pembelajaran berwawasan masyarakat. Konsep dasar life skill di dunia pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar, diantaranya yang pertama, dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Yang kedua, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mampu bersaing dalam pasar kerja global. Yang ketiga, dunia pendidikan dituntut mengubah paradigma dengan pendidikan yang demokratis. Yang keempat, masih rendahnya tumbuh kembang ekonomi dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Dan yang keenam, kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, ini adalah tantangan besar di dalam dunia pendidikan. Ketika kita membahas life skill atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kecakapan hidup, maka pertama yang perlu dipahami adalah kapan dan mengapa munculnya istilah life skill itu muncul dan apa yang dimaksud dengan life skill. Nah, Browning tahun 1989 menerangkan life skill adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting yang dimiliki seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Lalu pendapat berikutnya, Ken Davis tahun 2000 menerangkan bahwa kecakapan hidup adalah manusia pribadi bagi tubuh seseorang, artinya kemampuan yang ada di pribadi di kemampuan seseorang. Nah, kecakapan hidup atau life skill versi Browning dipilah menjadi 4. Yang pertama, kecakapan personal atau personal skill yang mencangkup mengenal diri, self-awareness, dan kecakapan berpikir sosial atau social thinking skill. Lalu yang kedua kecakapan sosial, yang ketiga kecakapan akademik, yang keempat kecakapan vokasional. Nah, ini adalah bagian kecakapan hidup atau life skill. Life skill dibagi 2. Yang pertama, kecakapan hidup bersifat umum atau general life skill. Yang kedua, kecakapan hidup bersifat khusus. Kecakapan hidup bersifat umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, kecakapan mengenal pribadi. Yang kedua, kecakapan sosial. Lalu kecakapan mengenal pribadi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, keterampilan berpikir atau thinking skill. Sedangkan kecakapan sosial skill dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi atau komunikasi skill. Yang kedua, keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, kecakapan hidup bersifat khusus dibagi menjadi 2. Yang pertama, kecakapan akademik atau academic skill. Yang kedua, kecakapan vokasional. Kecakapan academic skill dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan faktor, hal, atau unsur atau identifikasi variabel. Yang kedua, menyusun dan menentukan dugaan sementara
atau konstruksi hipotesis. Jadi setelah menentukan atau mengidentifikasi variabel, kemudian menyusun dan menentukan dugaan sementara. Dan yang ketiga, merancang dan melaksanakan penelitian. Itu adalah kecakapan akademik skill. Dan yang terakhir, kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan kejuruan dasar atau basic vocational skill, dan yang ketiga, keterampilan kerja. Kedua kecakapan vokasional ini berkaitan erat antara keterampilan kejuruan dasar dan keterampilan kerja, karena biasanya keterampilan kejuruan dasar ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan juga keterampilan kejuruan dasar ini tidak berkaitan dengan keterampilan kerja. Berikutnya jenis-jenis life skill. Ada 6 pendapat yang mengemukakan tentang life skill. Yang pertama, Bowling tahun 1989. Tadi sudah dijelaskan, ada 4. Lalu yang kedua mengungkapkan jenis-jenis life skill adalah WHO. WHO ini menjelaskan ada 5 kelompok life skill. Yang pertama, kecakapan mengenal diri. Yang kedua, kecakapan pribadi. Yang ketiga, kecakapan sosial. Yang pertama kecakapan mengenal diri, yang kedua kecakapan pribadi, yang ketiga kecakapan sosial, yang keempat kecakapan berpikir, yang kelima kecakapan akademik, dan yang keenam kecakapan kejuruan. Sedangkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mengelompokkan life skill secara operasional ke dalam 4 jenis, yaitu kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Dan menurut Direktorat Kepemudaan mengelompokkan ke dalam 3 kelompok life skill. Yang pertama kecakapan personal, yang kedua kecakapan sosial, dan yang ketiga kecakapan vokasional. Lalu selanjutnya Satori tahun 2002 mencoba menyajikan suatu model hubungan antara life skill, employability skill, vocational skill, dan specific outcome skill. Konsep life skill yang disusun oleh Satori telah diuraikan. Yang pertama, keterampilan dasar, diantaranya keterampilan berkomunikasi, membaca, penguasaan dasar berhitung, dan keterampilan menulis. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi, diantaranya keterampilan pemecahan masalah, keterampilan belajar, keterampilan berpikir, dan keterampilan membuat keputusan. Dan yang ketiga, ada keterampilan dan karakter dan keterampilan afektif. Diantaranya ada tanggung jawab, positif, jujur, hubungan antara pribadi dan kerjasama dengan tim, percaya diri, memiliki sikap positif, penyesuaian diri dan fleksibel, penuh antusias, disiplin, berdandan dan berpenampilan menarik, memiliki integritas pribadi, mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan orang lain. Dan selanjutnya, menurut Slameto, membagi kecakapan dasar atas 8 kelompok, yaitu kecakapan belajar terus-menerus, kecakapan menulis,
kecakapan berkomunikasi, berpikir, kecakapan kolbu, kecakapan mengelola kesehatan, kecakapan merumuskan keinginan, dan kecakapan berkeluarga. Sedangkan kecakapan instrumental menurut Slameto dibagi menjadi 10. Yang pertama, kecakapan memanfaatkan teknologi, kecakapan mengelola sumber daya, kecakapan bekerja sama, kecakapan memanfaatkan informasi, kecakapan menggunakan sistem dalam kehidupan, kecakapan berwirausaha, kecakapan kejuruan, kecakapan memilih dan menyiapkan dan mengembangkan karir, kecakapan menjaga harmonis dengan lingkungan, dan yang ke-10, kecakapan menyatukan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah jenis-jenis life skill yang diungkapkan oleh para ahli. Oke. Sebentar. Oh iya Pak, memang tidak jalan tadi, memang di slide-nya memang seperti itu tampilannya saya buatnya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bisa dibuka di halaman 8.14 sampai 8.18. Nah, itu jenis-jenis life skill di sana lebih lengkap karena memang agak banyak kalau memang dimuatkan di dalam PowerPoint tadi, jadi saya menjelaskan hanya sekilas saja. Selanjutnya, pendekatan dan strategi pengembangan muatan life skill. Nah, pendekatan dan pengembangan muatan life skill pada pembelajaran bermasyarakat. Nah, pendekatan pendidikan berbasis luar atau Boer-based education sebagai pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi life skill. Dimaksud sebagai upaya agar pendidikan dapat memenuhi pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis. Yang kedua, masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. Ketiga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tentang internal dan global. Yang keempat, pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu dan demokratis. Yang kelima, dalam menghadapi kehidupan global, kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetensi dalam rangka bekerja sama. Yang keenam, pendidikan harus mampu mengembangkan kebinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di antara kekayaan kebinekaan masyarakat. Dan yang ketujuh, pendidikan harus mampu mengindonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga Indonesia. Itu adalah pokok-pokok pikiran sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan life skill. Parliman 1998 menyebutkan pendidikan berbasis luar merupakan sistem baru yang berwawasan sumber daya manusia. Berwawasan keunggulan menganut prinsip tidak mungkin membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar atau fondasi yang kuat. Ini menurut pendapat Wardiman tahun 1998. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan muatan life skill.
Yang pertama ada strategi renung, latih, dan telaah atau RTL. Nah, strategi RTL yang berarti perenungan, pelatihan, atau pembiasaan dan penelaahan dikembangkan oleh Marwah Ibrahim. Nah, pendidikan yang berorientasi pada life skill perlu dilaksanakan dengan strategi perenungan, hakikatnya dan makna hidup diri, pelatihan atau pembiasaan tentang bagaimana mengelola atau memanajemen hidup, dan penelaah kisah sukses tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kecakapan hidup yang dilakukan. Jadi strategi RTL ini yang pertama merenungkan hakikat dan makna dari hidup itu apa. Lalu setelah merenungkan, tahap berikutnya pelatihan atau pembiasaan. Jadi pelatihan atau pembiasaan itu biasanya dilakukan entah di dalam kegiatan pembelajaran atau di luar kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembiasaan, lalu penelaah kisah tokoh-tokoh yang telah sukses menjalankan kegiatan hidupnya yang berkaitan dengan kecakapan hidup. Jadi kisah-kisah suksesnya yang berkaitan dengan kecakapan hidup, dan mungkin bisa disisipkan juga kisah-kisah kegagalan orang yang berkaitan dengan kecakapan hidup, yang berkaitan dengan makna hidup dan pelatihan dan pembiasaannya, agar termotivasi tidak menjadi orang yang gagal tersebut. Seperti itu. Lalu ada strategi learning center. Menurut penyelenggaraan life skill, dalam pembelajaran menggunakan prinsip yang pertama, pengembangan berdasarkan minat dan kebutuhan individu atau kelompok sasaran. Yang kedua, pengembangan kecakapan terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat. Yang ketiga, pengembangan kecakapan dilakukan secara nyata sebagai dasar sektor usaha kecil atau industri rumah tangga. Dan yang keempat adalah pengembangan kecakapan berdasarkan pada peningkatan kompetensi, keterampilan peserta didik untuk berusaha dan bekerja sehingga tidak terlalu teoretik, namun lebih bersifat aplikatif dan operasional. Ini merupakan strategi learner center. Selanjutnya, strategi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap manusia memiliki kompetensi tertentu sesuai perkembangan usia, status sosial, dan pekerjaan. Nah, berdasarkan kompetensi inilah suatu kurikulum pembelajaran dirancang sehingga ditemukan formulasi materi apa yang diperlukan dan harus dikuasai peserta didik dalam mencakapkan dirinya untuk melaksanakan kompetensi. Pendidikan merupakan suatu proses di mana siswa akan memiliki pengetahuan hidup, sikap, dan keterampilan guna bekal hidup layak di tengah masyarakat. Fokus hasil pendidikan yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, dan berakhlak mulia, beretos kerja, berpengalaman, dan menguasai teknologi. Ini adalah strategi kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, strategi penguatan pendidikan ekstrakurikuler. Nah, pendidikan ekstrakurikuler merupakan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Tujuan pendidikan ekstrakurikuler adalah pertama, meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya pembinaan pribadi. Dan yang ketiga, mengenal hubungan antara pelajaran dalam kehidupan masyarakat. Nah, pola penyelenggaraan pembelajaran berorientasi pada life skill.
Salah satunya menggunakan 15 langkah. Yang pertama, penyiapan lembaga masyarakat. Yang kedua, penyiapan diri. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi penyelenggaraan program. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, menyusun kurikulum dan strategi pendidikan kecakapan hidup. Yang keenam, menyusun dan mengadakan bahan belajar. Yang ketujuh, menyusun instrumen. Yang kedelapan, melaksanakan orientasi bagi pengelola dan narasumber. Yang kesembilan, melaksanakan sosialisasi. Yang ke-10, melaksanakan pembekalan. Ke-11, melaksanakan fasilitas pemandirian kecakapan hidup. Yang ke-12, memantau, menilai, dan memfasilitasi pelaksanaan program. Yang ke-13, menilai program pendidikan kecakapan hidup. Yang ke-14, menyusun laporan pelaksanaan program kecakapan hidup. Dan yang ke-15, menyusun rencana tindak lanjut program. Nah, ini adalah pola penyelenggaraan pembelajaran berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup.